Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan dari tahap kedua daripada langkah-langkah dasar penyusunan metode ilmiah. Langkah kedua yaitu menyusun kerangka pemikiran dan premis-premis. Setelah masalah yang dihadapi dikonfirmasi aktualitas dan relevansinya dari kepustakaan, kemudian rumuskan pula tema sentral masalahnya, maka kita kembali menelusuri kepustakaan untuk mengungkap hal-hal yang esensial, dukungan dasar teoritis dalam rangka pendekatan pemecahan masalah yang dihadapi. Perlu diingatkan bahwa ilmu tidak dimulai dengan halaman kosong, melainkan merupakan lanjutan dari akumulasi saham hasil karya ilmiah para pakar terdahulu. Sejalan dengan itu, teori demi teori diuji ketahanan kebenaran ilmiahnya, sehingga ada yang berguguran dan silih berganti diisi oleh yang baru. Namun ada pula yang bertahan terus menjadi hukum. Dengan sendirinya, dalam menyusun rangka pemikiran itu, hanya menggunakan teori-teori yang paling relevan dan masih berlaku. Adapun pilihan teori tersebut dipadu oleh kata-kata kunci, yaitu faktor-faktor yang terlibat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam perumusan tema sentral masalah. Dengan lain perkataan, kerangka pemikiran itu merupakan rangkuman ringkas mengenai faktor-faktor yang terlibat, karakteristik masing-masing dan sifat pengaruhnya terhadap masalah, juga meliputi bagaimana hubungan faktor yang satu dengan yang lain dalam pengaruh gabungannya terhadap masalah. Dari uraian di atas, tampak bahwa masalah tersebut dapat digolongkan ke dalam esai argumentasi. Yang dimaksud dengan esai argumentasi adalah yang menampilkan sikap dan pandangan peneliti yang kritis dan analitik dalam mengkaji masalah yang bersangkutan. Dengan demikian, kerangka pemikiran itu benar-benar merupakan argumentasi dasar dukungan dasar teoritis yang kuat. Keyakinan akan logika kerangka teoritis ilmiah yang mendasari esai argumentasi tersebut menjadi makin kuat dengan menyajikan premis-premis yang bersangkutan secara eksplisit. Ini berarti seolah-olah kerangka pemikiran itu menjadi pengantar ke arah kelengkapan dan ketajaman penguasaan masalah yang dihadapi dan tingkat perkembangan disiplin ilmu dan teknologi. Kemudian tuangkanlah secara kronologis serangkaian premis. Adapun materi premis itu berupa pernyataan tentang esensi hasil penelitian pakar terdahulu yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Lagi pula belum dibantah pihak lain. Untuk lengkapnya disebut pula siapa tokoh peneliti tersebut dan pada tahun berapa pernyataan itu dikemukakan. Sebagaimana telah disinggung oleh terdahulu, premis-premis itu adalah sumber yang sudah teruji kebenaran ilmiahnya untuk mengembangkan teori baru atau hipotesis. Langkah ketiga yaitu perumusan hipotesis. Bila kerangka pemikiran berfungsi sebagai argumentasi dukungan dasar teoritis dalam pengkajian masalah dalam bentuk esai yang sekaligus bersifat eksplanatoris menjelaskan, maka hipotesis pada asasnya sama. Dalam hal ini khususnya berfungsi juga sebagai landasan teoritis yang memadu ke arah persiapan operasionalisasi penelitian dalam rangka mengungkap data empiris relevan dengan pengaruh dan keterlibatan faktor-faktor yang terkandung dalam hipotesis yang bersangkutan. Bedanya hanya dalam perumusannya saja, yaitu hipotesis berupa perumusan eksplisit dan sederhana yang bersifat deklaratif, menyatakan tentang apa yang diantisipasinya sebagai jawaban tentatif sementara terhadap masalah yang digarap. Makin banyak premis yang tersedia, makin banyak pula peluang untuk mengembangkan hipotesis merupakan upaya sumbangan teori baru kepada pengembang ilmu yang harus diuji lebih lanjut melalui penelitian. Di samping itu, memberi identitas kepada peneliti dalam spesifikasi tingkat orisinilitas penelitiannya yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Di atas telah disinggung bagaimana hendaknya merumuskan hipotesis yang efektif dan efisien. Di antara unsur sifatnya adalah eksplisit, konkret, sederhana, deklaratif, dan sekaligus preskriptif.
induktif, meramalkan, atau antisipatif, menduga kejadian. Berarti harus dihindarkan bentuk yang berbelit-belit dan mengandai-ngandai atau yang ngambang. Langkah keempat, pengujian hipotesis merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari fungsi dan peran hipotesis, yaitu sebagai jawaban tentatif terhadap masalah yang digarap. Lain daripada itu, di dalam hipotesis terkandung acuan-acuan landasan teoritis yang memandu ke arah persiapan penelitian untuk mengungkap data-data empiris pendukung. Ini berarti mengundang langkah lanjut untuk membuat merencanakan penelitian. Sesuai dengan faktor-faktor yang terlibat, sifat pengaruh masing-masing faktor, hubungan pengaruh gabungan faktor, sekaligus menentukan metode penelitian dan teknik pengambilan datanya. Setelah data hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian dikelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung hipotesis. Proses menata data empiris yang tersebar dan kini terhimpun ke dalam kelompok yang memungkinkan dilakukan suatu generalisasi disebut logika induktif yang menganut asas korespondensi. Adapun asas korespondensi ialah kesesuaian antara hipotesis sebagai hasil pemikiran rasional bersifat abstrak dengan dukungan data empiris. Bila semua data empiris mendukung, berarti hipotesis diverifikasi sebagai dapat diterima. Sebaliknya, bila data empiris tidak mendukungnya, maka hipotesis difalsifikasi atau ditolak. Ada kalanya bahwa sebagian data empiris itu mendukung dan sebagian lagi tidak. Adapun hipotesis yang diterima berarti menambah kekayaan teori baru, sedangkan hipotesis yang ditolak seluruhnya atau sebagiannya merupakan sumbangan korektif kepada peneliti untuk meninjau kembali proses persiapan penelitiannya. Khususnya, apakah ada premis yang tidak lengkap atau harus menyusun hipotesis baru untuk penelitian berikutnya. Langkah kelima yaitu penarikan kesimpulan. Pengujian hipotesis mengundang untuk melakukan langkah terakhir metode ilmiah untuk menarik kesimpulan yang menentukan kesalahan ilmiahnya. Dalam hal ini, hipotesis yang diterima beserta dukungan fakta yang koheren memberikan kelayakan inferensi ilmiah berupa kesimpulan umum. Sesuai ruang lingkup penelitiannya, maka kesimpulan dapat lebih dari satu jumlahnya. Untuk selanjutnya dijabarkan menjadi kesimpulan-kesimpulan khusus. Kesimpulan umum itu bersifatnya cenderung kualitatif, sedangkan kesimpulan khusus merupakan penjabaran yang bersifat kuantitatif. Setelah penarikan kesimpulan dilakukan, maka berakhirlah proses penelitian beserta langkah-langkah metode penelitiannya. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Di sini dalam tahap ini ada 4 langkah penelitian yang harus dilakukan. Yang pertama pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga analisis data, dan keempat penafsiran hasil analisis. Pada tingkat langkah analisis, maka sikap mental yang perlu dimiliki oleh peneliti adalah aktif, kritis, dan skeptis, artinya mencari kenyataan yang terjadi di lapangan yang benar-benar ada. Selanjutnya tahap penulisan laporan penelitian. Dalam hal isi laporan, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian di dalam bentuk cerita, paparan, deskripsi, naratif. Yang selanjutnya yaitu laporan diperinci dalam bab dan subbab dengan judul yang tepat dan jelas, sehingga dimudahkan pembaca dalam mencari bagian tertentu. Selanjutnya kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Tata bahasa ejaan dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan. Penomoran bab, subbab, tabel, dan diagram yang ada ditulis dengan ajak, yaitu konsisten. Catatan kaki footnote digunakan untuk tiap kutipan yang ada. Sekian penutup dari saya, maka kesimpulannya yaitu dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode ilmiah merupakan prosedur dalam penelitian ilmiah yang bersifat empiris, terkendali, analisis, dan sistematis. Ada 6 kriteria pada metode ini, diantaranya
Yang pertama berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, dan yang keempat menggunakan hipotesis, kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir menggunakan teknik kuantitatif. Dan ada 5 langkah pokok dalam penyusunannya, yakni pertama penetapan masalah, kedua menyusun kerangka pemikiran dan premis-premis, ketiga perumusan hipotesis, keempat pengujian hipotesis, dan kelima penarikan kesimpulan. Dalam makalah ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, maka dari itu makalah membutuhkan saran dari para pendengar maupun membaca sekalian mengenai isi dari makalah yang dipaparkan ini melalui via video. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.